Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Deputi dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang tugas UAS Ekonomi Makro dan dosen pengampunya adalah Bapak Joni. Pandangan penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas latakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor. Namun, karena setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor, juga karena jumlah emas dan perak adalah tetap pada suatu saat tertentu, maka sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Keinginan para merkantilisme untuk mengakumulasi logam mulia ini sebetulnya cukup rasional. Gambaran tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berubah antar perorangan atau individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga terlebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antara berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja. Dengan dibukanya seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Rintangan ekonomi internasional. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui kedua belah pihak. Bahasa bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua ada perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki regulasinya tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Misalnya, ketika negara pengimpor harus mematuhi peraturan negara pengekspor atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah proses yang memakan waktu. Proses ekspor atau impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang dihabiskan lebih lama. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada kebijakan promosi ekspor. Selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik. Umumnya, negara sedang berkembang mengekspor hasil-hasil sektor primer atau pertanian dan pertambangan atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju. Thailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia memperoleh devisa yang besar 11 dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidak lagi menambah perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada industri yang pada ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern.
Dan yang terakhir, kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah substitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor 3. Stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.